Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah amma ba'd. Anak-anakku semuanya yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan. Salat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau dan para sahabatnya hingga hari akhir nanti. Anak-anakku semuanya yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, pada kesempatan hari ini kita akan membahas kandungan surah Ad-Duha. Simak ya. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bihil uqad wa tanfariju. Adapun isi kandungan surah Ad-Duha sebagaimana yang kalian simak adalah sebagai berikut. Yang pertama, ayat 1 dan 2, Allah bersumpah menggunakan dua waktu, yaitu waktu duha dan waktu malam. Waktu duha yaitu matahari sepenggalan naik. Kalian tentu tahu bahwa waktu pagi hari merupakan waktu yang sangat sejuk. Ya, kalau kita lihat waktu salat duha itu kira-kira jam 7 pagi ya. Nah, pada pagi hari tentunya badan itu masih segar bugar karena habis bangun tidur. Pagi hari merupakan waktu di mana manusia mulai beraktivitas. Sedangkan waktu malam hari merupakan waktunya manusia beristirahat. Malam hari merupakan gambaran suasana yang tenang. Oleh karena itu, malam hari ditempatkan bagi kita untuk beristirahat setelah seharian bekerja keras. Selanjutnya, yang kedua, pada ayat 3, yakni memberikan jawaban bahwa Allah tidak meninggalkan dan membenci Nabi Muhammad SAW. Nah, ayat ini diturunkan setelah selang beberapa waktu, yaitu selama 15 hari. Wahyu tidak turun kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga orang kafir mengatakan, sesungguhnya Tuhan Muhammad telah meninggalkannya dan membencinya. Padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Nah, di kandungan yang ketiga, ya, pada ayat 4 menjelaskan bahwa kehidupan di akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia. Kehidupan di akhirat itu penuh dengan kemuliaan. Di dunia tempat kita menanam kebaikan dan di akhirat kita akan memetiknya. Kalau kebaikannya kita lebih berat daripada keburukan kita, maka jelas kita akan ditempatkan di surga. Tetapi jikalau sewaktu di dunia, selama di dunia kita lebih banyak berbuat dosa, kesalahan, apalagi berdusta kepada kedua orang tua, durhaka kepada kedua orang tua, tidak sopan santun kepada guru, maka dia akan ditempatkan di neraka. Nah, anak-anakku semuanya, tentunya kita lebih memilih kehidupan yang bagus, yang indah, yang nyaman, yang enak, yakni di surga. Nah, anak-anakku semuanya ingin masuk surga ya? Insya Allah kita semua pasti akan masuk surga, asalkan banyak-banyak berbuat amal soleh selama di dunia. Nah, di kandungan yang keempat pada ayat 5, Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya Allah akan memberikan kebahagiaan yang berlimpah ruah
kelak di akhirat, sehingga beliau menjadi puas dan bahagia. Begitu pula umatnya yang sami'na wa ta'na kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW hingga akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu mana mungkin aku puas sedangkan seseorang di antara umatku masih berada di neraka. Dalam tafsir Ibnu Katsir telah disodorkan kepada Rasulullah SAW karunia yang disediakan bagi umatnya satu peti dan Allah akan memberinya sejuta istana kelak di surga. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mari kita bersalawat sama-sama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Maka Rasulullah menjadi bergembira mendengar hal tersebut. Nah, anak-anakku semuanya yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, di kandungan selanjutnya yakni yang kelima adalah pada ayat 6, 7 dan 8 menceritakan keadaan Rasulullah SAW sebelumnya. Apa itu? Yaitu sebagai seorang yatim, di mana ayahnya telah meninggal dunia sebelum beliau dilahirkan. Walaupun dilahirkan dalam keadaan yatim, tetapi Allah tetap menjaganya dengan cara menyerahkan Muhammad kepada pamannya Abu Talib untuk diasuh. Kemudian keadaan Rasulullah sebelumnya yakni sebagai seorang yang bingung, bingung karena mengenai syariat yang harus dijalankan. Karena pada waktu itu bangsa Arab peradabannya kurang baik, yaitu sebagai penyembah berhala, Latta dan Uzza. Dan budi pekertinya, akhlaknya rendah. Maka kemudian Allah memberikan petunjuk kepada kebenaran, yaitu dinul Islam, agama Islam, agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, keadaan Rasulullah sebelumnya yang selanjutnya yakni sebagai seseorang yang kekurangan atau orang yang fakir. Tentu kalian ketahui dalam sejarah pernah baca bahwa beliau itu ditinggalkan ayahnya tanpa meninggalkan harta benda. Allah memberikan kecukupan harta benda dari berdagang, beliau berusaha, dan kemudian dari ganimah, dan dari lain-lainnya. Ganimah itu harta yang didapatkan, yang diperoleh sesudah perang, musuhnya kalah, kemudian ada harta yang ditinggalkan, itu ganimah, Nah, sehingga dari hal tersebut beliau menjadi puas dan bahagia. Nah, dari yang kekurangan, dari yang fakir, Allah berikan rezekinya, Allah berikan dia kecukupan harta dari berdagang dan lain sebagainya. Nah, pada kandungan terakhir yakni di ayat yang ke-9 dan 10 menjelaskan bahwa Nabi Muhammad telah mendapatkan karunia yang luar biasa dari Allah. Sebagai anak yatim beliau dilindungi, diberi petunjuk dari kebingungan, dan telah diberi kecukupan harta benda. Masya Allah. Sehingga beliau diperintahkan untuk melindungi anak yatim dan bersikap baik terhadap peminta-minta. Ini berarti bahwa Nabi Muhammad SAW dituntut untuk memiliki sifat kepedulian terhadap sesama. Melindungi anak yatim, yaitu dengan cara tidak mengambil hartanya atau lain-lainnya yang menjadi milik anak yatim dan mengasuhnya. Bersikap baik terhadap peminta-minta, yaitu kita tidak boleh membentak, meledek, dan bahkan tidak boleh merendahkan harga dirinya dikarenakan miskin. Terhadap peminta-minta juga dilarang untuk mengusirnya, dilarang menyakiti dengan perkataan kasar. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tentunya hal seperti itu pula lah yang kita perbuat kepada fakir miskin dan lain sebagainya. Dan ini yang terakhir sekali, yakni kandungan yang ke-7. Pada ayat ke-11 Allah menegaskan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mensyukuri nikmat Allah yang luar biasa berupa kenabian dan nikmat-nikmat yang lain yang telah diberikan kepadanya, yakni dengan jalan
menyebut, mensyukuri, dan mengingat nikmat Allah. Menyebut nikmat Allah itu bukan bertujuan untuk riya atau menyombongkan diri, tetapi sebagai wujud rasa syukur kita, rasa berterima kasih kita atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, anak-anakku semuanya yang Bapak bangga mencintai, itulah kandungan dari Quran Surah Ad-Duha yang Tetap bisa semangat Bapak sampaikan dan pada kesempatan kali jaga ini. kesehatan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai bertemu kembali. Bi'aunillah wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.